Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Sering Pak wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, Siap. punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten pasien jalan, punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Siap. Aiki. Goyang hidangan.
ada penyesalan cengar-cengir. Terlihat mulai menaiki sepeda motor melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengenai kos biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitam. Nggak di tim Inavi soalnya. Nah itu tapi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang motor. Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang hendak melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan. Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Ah, mantap Bang. Sip. Siap. Pak Yosef. Ya. Allah, iya tukang foto. Agak munduran dikit. Munduran banget. Siapa? Pak Suci. Pak. Foto. Nah ini ya Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak, pada istri ini yang sudah memberikan Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef ini dan nih, Danu ini melakukan perbicaraan kita zoom dikit. kemudian ibu dan anak ya Tribuners. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Dari sini. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan wadah. Ya kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya Pak Yosef bawaannya tenang. Kayak Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini tapi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Ini Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Ya. Ini nih. Ini. ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak 4 tersangka senang. selain Danu Lainnya. akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya.
Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Hidup mama! Halo Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecel, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecel, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecel sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian konflik ini. Kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP.
Siap. Mundur. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yakin gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasanya. Kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Iya, Pak Yosef sekarang. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitamnya. Nggak ada tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Silakan Danu hanya menyaksikan. Pak Yosef. Bang, izin bang. Itu bang. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Siap. Ya. Allah, iya siap. Kemunduran dikit. Kemunduran dikit. Banget. Siapa? Pak Suci. Pak, Pak. Panjais. Foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat, adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak, terima kasih kepada Ibu Rose yang sudah memberikan. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan kita zoom dikit. hubungan ibu dan anak ya Tribuners. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Dari sini. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan Wanda. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih pembawaannya tenang ya, pembawaannya tenang. Saya tersinggung.
Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini tapi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Ini. Ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Hidup mama!
Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi dekat Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Dan ya, itu dia, terima kasih untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Iya, Pak Yosef sekarang. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya, Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitam. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang bawa motor.
Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang hendak melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan. Bang, izin bang. Itu bang. Maaf pak. Ah, mantap bang. Sip. Siap. Ya. Iya, siap. Kemunduran dikit. Banget ya. Siapa? Mas Suci. Pak. Foto. Nah, ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat, adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih. Sudah menghidupkan motornya. Pak. Terima kasih kepada Ibu Raud yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan. Kita zoom dikit. Kemudian ibu dan anak ya Mas. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini Nabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Mas. Ini. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Udah. ibu-ibu. Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribunal selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Srendra Pakevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecele ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Kandangin aja, Pak. Kandangin aja, Pak. Kasih kandang harimau, kek. Oke, Pak Yuk. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau disangkapkan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Ibu dari ini ya.
Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan cengar-cengir. Iya, Pak Yosef sekarang. Yosef terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan cara panjang hitamnya. Nggak ada tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Siapa Danu hanya nge-share Pak Yosef. Bang, izin bang. Udah bang. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Siap. Ya. Allah, iya siap. Agak munduran dikit. Agak munduran dikit. Banget ya. Siapa? Pak Suci. Pak. Foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak, terima kasih kepada Ibu Rose yang sudah Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan kita zoom dikit. hubungan ibu dan anak ya Tribuners. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Dari sini. Danu dan Yosef Ini cuman ada yang inapis ya pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, bawaannya tenang. Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Nabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Ini. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Udah. Ibu-ibu Oh, gawat meureun Bang, tempat-tempatnya.
Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak 4 tersangka senang. selain Danu Lainnya? akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribunal selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk. Jari sebagai tanda apa?
Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecel Lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecel Lele, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap.
Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Aceh payung. Dan ya, itu dia, terima kasih untuk TKP Pecel Lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan. Kemudian balik ini kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Siap. Aiki. Gue yang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh di kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Terlihat mulai menaiki sepeda motor melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi yang dibilas. Mengenai kos biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitamnya. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan. Bang, izin Bang. Itu Bang. Maaf Pak. Ah, mantap Bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Siap. Ya.
Alah, iya tukang foto. Agak munduran dikit. Agak munduran dikit. Banget ya. Siapa? Mbak Suci. Pak. Foto. Nah, ini ya Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak. Ini terima kasih kepada Ibu Rose yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan kita zoom dikit. dengan ibu dan anak ke TBS. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef Ini cuman ada yang inapis ya pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Bisa Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini Nabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya terima kasih. Ini Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Ini. ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak 4 tersangka senang selain Danu lainnya. akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribunal selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Dan ya, itu dia, terima kasih untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini. Kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Mundur. Siap. Aiki. Goyang gambar.
Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi Tribunnews. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik putih dan celana panjang hitam. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu tapi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana ia sedang hendak melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Ah, mantap Bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Siap. Pak Yosef. Ya. Allah, iya tukang foto. Agak munduran dikit. Ganteng banget ya. Siapa? Yang Mbak Suci. Pak, Pak. Foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan. Kita zoom dikit. Kemudian ibu dan anak Tribunnews. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan wadah. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini tapi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribunnews. Ini Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Ini nih. Ini saya. ibu-ibu. Oh, gawat meren Bang, kesempatan ya.
Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak empat tersangka senang. selain Danu Selainnya. akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribunal selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa.
Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecel, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecel, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten
Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, ayo. Dan ya, itu dia, terima kasih untuk TKP Pecel Lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan. Kemudian kali ini kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Siap. Aiki. Goyang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasanya. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Iya, Pak Yosef sekarang dia. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya, Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik putih dan cara panjang hitam. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Silakan Danu hanya menyaksikan Pak Yosef. Bang, izin Bang. Coba Bang. Maaf Pak. Mantap Bang. Sip. Danu udah cek. Dia dikit ya. Siap. Pak Yosef. Ya.
Iya, tukang foto. Kemunduran dikit. Ganteng banget ya. Siapa? Mbak Suci. Pak, foto. Nah, ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat, adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih. Sudah menghidupkan motornya. Ini. Pak, Terima kasih kepada Ibu Raut yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan ini Danu melakukan perbincangan kita zoom dikit. hubungan ibu dan anak ya Mas. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Ini. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Bisa Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Kabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Mas. Ini. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman itu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Udah. Ini saya. ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak 4 tersangka selain Danu Selainnya. akan membantah dari keterangan oleh Danu ya, dimana selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecele ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau disangkapkan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang hidangan.
sebuah wajah penyesalan, cengar-cengir. Terlihat mulai menaiki sepeda motor melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengenai kos biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitamnya. Nggak ada tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Nah, mantap bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Siap. Ya. Iya, tukang foto. Kemunduran dikit. Banget ya. Siapa? Mbak Suci. Pak. Foto. Nah ini ya Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak. Terima kasih kepada Ibu Raul yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan kita zoom dikit. dengan ibu dan anak ya Tribuners. Kita zoom. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Kayak Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Nabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Ini Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Udah. ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa
keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Halo Tribuners, selamat siang. Sering Pak wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP.
Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Iya, Pak Yosef sekarang dia. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi Tribunal. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik putih dan celana panjang hitam. Nggak ada tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Mantap Bang. Sip. Siap. Pak Yosef. Ya. Allah, iya tukang foto. Agak munduran dikit. Agak munduran. Senang banget ya. Siapa? Mas Suci. Pak. Foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP Warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, ini melakukan perbicaraan kita zoom dikit. dengan ibu dan anak ya Tribunal. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Kayak anak kecil.
Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Abi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Udah. Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memiliki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Serinza Koleksi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pemenuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur Pak. Siap. Aiki. Goyang hidangan. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasanya. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Pak Yosef sekarang. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitamnya. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang
Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang hendak melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Siap. Ya. Allah, iya siap. Agak munduran dikit. Agak munduran dikit. Ganteng banget ya. Siapa? Mbak Suci. Pak, Pak. Foto. Nah, ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat, adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih. Sudah menghidupkan motornya. Ini. Pak. Terima kasih kepada Ibu Raudi yang sudah memberikan Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan ini Danu melakukan perbincangan kita zoom dikit. dengan ibu dan anak ya Mas. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Bisa Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Abi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Mas. Ini. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Udah. Bisa. ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak 4 tersangka senang. selain Danu Selainnya. akan membantah dari keterangan oleh Danu ya, dimana selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pemulihan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Oke, ayo. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau disangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Mundur. Siap. Aiki. Gue yakin gambar.
ada penyesalan cengar-cengir. Iya, Pak Yosef sekarang. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitam. Nggak ada tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan. Pak Yosef. Bang, izin bang. Coba bang. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Siap. Ya. Allah, iya siap foto. Agak munduran dikit. Ganteng banget ya. Siapa? Mbak Suci. Pak, foto. Nah ini ya Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak, Terima kasih kepada Ibu Rose yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan Kita zoom dikit. hubungan ibu dan anak ya Tribuners. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Dari sini. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan Wondet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Nabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Ini. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Ini saya. Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya.
Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Halo Tribuners, selamat siang. Serinto Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecel Lele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecel Lele, yaitu sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, payung. Kunci kek. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP Pecel Lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP.
Siap. Mundur. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Pak Yosef sekarang terlihat mulai menaiki sepeda motor melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi Tribunnews. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan celana panjang hitam. Nggak di tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang bawa motor. Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana ia sedang hendak melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan. Pak Yosef. Bang, izin bang. Itu bang. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Danu udah Pak Yosef. Dia dikit ya. Siap. Ini Pak Yosef. Ya. Allah, Iya, siap. Kemunduran dikit. Kemunduran Ganteng banget ya. Siapa? Mas Suci. Pak, Pak. Foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih. Sudah menghidupkan motornya. Pak. Terima kasih kepada Ibu Raul yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP Warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan kita zoom dikit. hubungan ibu dan anak ke Tribunnews. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang.
Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini Abi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Ini. Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Tribuners, selamat siang. Srinto Pakevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecele, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecele, yaitu sebelum menjalankan aksi pemenuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Udah Pak, pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke, Payu. Dan ya, itu dia, terima kasih untuk TKP Pecele sebelum menjalankan aksi pembunuhan kemudian balik ini kalau tersangkapan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasanya. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Pak Yosef sekarang. Terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya, Tribuners. Mengenai kos biru-biru, Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik hoodie dan cara panjang hitamnya. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang bawa motor
Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang hendak melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Danu udah cek. Siap. Ini Pak Yosef. Ya. Iya siap. Agak munduran dikit. Agak munduran. Ganteng banget ya. Siapa? Mas Suci. Pak, apa Pak? Pak, foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih. Sudah menghidupkan motornya. Ini. Pak. Terima kasih kepada Ibu Romi yang sudah memberikan Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, ini dan nih, Danu ini. melakukan perbincangan Kita zoom dikit. dengan ibu dan anak ya Mas. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Ini. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Bisa Kayak anak Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Kabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Mas. Ini. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya nih dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Ini. Ini saya. ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum Sepertinya tidak 4 tersangka senang. selain Danu Selainnya. akan membantah dari keterangan oleh Danu ya, dimana selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama!
Halo Tribuners, selamat siang. Serinta Koleksi, wartawan Tribun Jabar. Melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bahwa pada hari ini di lokasi TKP Pecelewe, di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di Pecelewe, ya Tribuners, sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Pak, kasih kandang harimau kek. Acep ayo. Dan ya, itu dia Tribuners untuk TKP Pecelewe sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau disangkapkan akan dibawa ke lokasi TKP. Siap. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Gue yang gambar.
wajah penyesalan cengar-cengir. Dia Pak Yosef sekarang terlihat mulai menaiki sepeda motor melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi ya Tribuners. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik putih dan cara panjang hitamnya. Nggak ada tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana dia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan Pak Yosef. Bang, izin bang. Itu bang. Maaf Pak. Ah, mantap bang. Sip. Siap. Ya. Allah, iya siap foto. Kemunduran dikit. Kemunduran banget. Siapa? Mbak Suci. Pak, foto. Nah ini ya Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak, Terima kasih kepada Ibu Romi yang sudah memberikan semangat. Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef Nah, dan Danu melakukan perbicaraan. Kita zoom dikit. Kemudian ibu dan anak ya Tribuners. Kita zoom. Pak Yosef. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Dari sini. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan warnet. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, bawaannya tenang. kayak anak Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef, ini Kabi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Ini itu malam ya belum beres. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya ini Danu juga kelihatan. Nah, ini nih. Ini saya. Ibu-ibu Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya.
Rohman. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang.
Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Halo Tribuners, selamat siang. Sering Pak wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini di lokasi TKP pecel lele di mana Yosef dan Danu setelah bertemu di warnet dan melanjutkan perbincangan di pecel lele ya Tribuners sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan, punten. Punten pasien jalan. Siap. Punten pasien jalan. Punten. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten pasien jalan. Punten. Siap. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Acep, ayo. Dan ya, itu dia terima kasih untuk TKP pecel lele sebelum menjalankan aksi pembunuhan ibu dan anak ini. Kalau tersangka akan dibawa ke lokasi TKP.
siap. Mundur. Mundur. Pak, mundur, Pak. Biar ini. Siap. Aiki. Goyang gambar. Saya mah jengkel, saya harus penyesalan tuh biasa. Kesana, bawa wajah penyesalan, cengar-cengir. Pak Yosef sekarang terlihat mulai menaiki sepeda motor, melakukan salah satu adegan dari rekonstruksi Tribunal. Mengangkut biru-biru Pak Yosef dan sedangkan Danu menggunakan pakaian sehari-hari baik putih dan celana panjang hitam. Dari tim Inavi soalnya. Nah itu topi merah ya Pak Yosef. Kita lagi fokus ke Pak Yosef ini yang sedang Pak Yosef mulai melakukan adegan rekonstruksi di mana ia sedang melakukan perjalanan. Sedangkan Danu hanya menyaksikan Pak Yosef. Bang, izin bang. Ke bawah. Maaf Pak. Ah, mantap Bang. Sip. Siap. Allah, iya tukang foto. Agak munduran dikit. Ganteng banget ya. Siapa? Mbak Suci. Pak. Foto. Nah ini ya, Danu dan Pak Yosef nih dipertemukan saat rekonstruksi nih sahabat adegan di warnet depan toko Shopee. Ya. Ini Pak Yosef nih sudah menghidupkan motornya. Pak. Pada isu yang sudah memberikan Jadi di TKP warnet ini di mana adegan rekonstruksi ketahui Yosef ini dan Danu melakukan perbicaraan. kita zoom dikit. Kemudian ibu dan anak ya Mas. Kita zoom. Pak Yosef. Lokasi sekitaran pasar Jalan Cagak guys. Danu dan Yosef. Ini cuman ada yang inapis ya Pertemuan di belakang. depan wadah. Ya, kalau melihat Pak Yosef sih bawaannya tenang ya, Pak Yosef bawaannya tenang. Kayak
Tadi disebutkan oleh pengacara dari 4 tersangka baik dari Yosef ini Abi dan lainnya bahwa 4 tersangka selain Danu ini akan membantah dari keterangan dari Danu ya Tribuners. Nah, Pak Yosef sangat senyum sekali ya. Cuman ibu yang nampak tegang kelihatannya dari pengacaranya. Ini Danu juga kelihatan. Ini nih. Udah. Ada apa? Ada perdebatan. Jadi disampaikan bahwa dari kuasa hukum 4 tersangka selain Danu akan membantah dari keterangan oleh Danu ya Tribuners selama adegan rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini Rabu 22 November 2023. Di mana tadi kuasa hukum pun menjelaskan bahwa keterangan Danu merupakan keterangan bohong ya. Dan kini Yosef kembali memasuki Kehadiran Yosef dalam rekonstruksi kasus Subang hari ini, Rabu 22 November menyita perhatian, pasalnya, raut wajah tersangka utama kasus pembunuhan itu terlihat santai. Alih-alih tegang karena jadi pelaku, Yosef justru semeringah saat memerankan banyak adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik akan meminta kelima tersangka untuk memeragakan sebanyak 95 adegan, mulai dari warnet, warung pecel lele hingga lokasi TKP. Saat adegan di warung pecel lele, terlihat kedua tersangka berbincang-bincang. Perbincangan yang dilakukan kedua tersangka itu diduga merencanakan untuk pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Di warung pecel lele, Yosef nyengir ketika diminta duduk di bangku warung oleh para petugas. Setelah itu, rekonstruksi berlanjut ke lokasi penemuan mayat Suhartini dan Amalia yang berada di rumah tidak jauh dari SMAN 1 Jalan Cagak. Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika memperagakan adegan kasus Subang di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan di Subang. Setelah dari warnet, Danu pulang ke rumah mengambil motor. Sementara Yosef duduk di pecel lele, ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum. Padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef di lokasi pecel lele. Namun setelah itu Yosef mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan kedua jari telunjuknya. Belum jelas bentuk jari yang ditunjukkan Yosef sebagai tanda apa. Namun dirinya tetap tersenyum ketika para warga menyoraki dirinya saat rekonstruksi.
Hadir dalam rekonstruksi kasus Subang, Yosef memberi kode isyarat tangan berbentuk X dan OK. Kode itu dilempar Yosef ketika peragakan adegan di tempat pecel lele. Dalam adegan itu, Yosef sebelumnya mendatangi Danu di warnet menggunakan motor merah sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ketika hendak mereka adegan di pecel lele, Yosef Hidayah terlihat banyak melempar senyum, padahal banyak warga yang menonton menyoraki Yosef. Sembari disoraki, Yosef mendadak mengangkat kedua tangannya, ia lalu mengacungkan tangan dengan jari jempol dan telunjuk yang dibulatkan. Setelah itu, Yosef juga menyilangkan dua telunjuknya, belum jelas bentuk jari sebagai tanda apa. Namun sebelumnya, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menekankan pihaknya menyangkal semua adegan rekonstruksi kasus Subang berdasar kesaksian Danu. Hal ini terbukti ketika Yosef memperagakan adegan naik motor di depan warnet. Rohman seperti berdebat dengan pihak penyidik kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Rekonstruksi kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Rabu, 22 November 2023, menghadirkan tersangka Yosef dan Danu. Kehadiran Yosef Hidayah di TKP mendapatkan sorakan cibiran dengan kata-kata kasar dari ribuan warga yang hadir yang umumnya merupakan emak-emak atau ibu-ibu. Hingga tengah hari, proses rekonstruksi yang diperagakan oleh Yosef dan Danu masih terus berlangsung di dalam rumah atau TKP memasuki adegan ke-20. Rekonstruksi kasus Subang sendiri dimulai dari warnet, warung, pecel lele dan berlanjut ke rumah Tuti dan Amalia. Suasana TKP hingga saat ini masih terus ramai oleh teriakan ribuan warga yang menyaksikan jalannya rekonstruksi dengan memadati jalan di depan TKP. Cuaca di TKP saat ini terpantau cukup panas menyengat namun tak menyurutkan ribuan warga untuk terus menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pengamanan di TKP pun semakin diperketat oleh pihak keamanan dari unsur Samapta yang mengerahkan 80 personil, di backup oleh tim Resmob, para Kapolsek dan puluhan Babin Kamtimas. Sementara suasana di TKP semakin siang semakin ramai, warga terus memadati TKP untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Hidup mama, hidup! Hidup mama! Kemudian